Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Hanif. Saya dari kelompok 9 mata kuliah Etika Profesi Guru yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Nah, anggota kelompok saya selain saya sendiri ada Mbak Kaulan Sakila yang nanti akan menyampaikan bersama saya tentang materi kebijakan regulasi tentang guru, makna penting UU dan PP untuk guru. Nah, oke. Nah, itu adalah NIM kami. Saya dengan NIM 2 10 10 11 10 12 4 dan Mbak Kaulan Sakila dengan NIM 2 10 10 11 10 178. Nah, untuk mengawali presentasi kami, ada baiknya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Nah, kami punya 3 submateri pembahasan, yakni yang pertama tentang pengertian regulasi, yang kedua regulasi kebijakan tentang guru, dan yang ketiga makna penting kebijakan regulasi tentang guru. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni pengertian regulasi. Apa sih regulasi itu? Nah, di sini regulasi itu sebuah peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan sebuah individu, kelompok, lembaga, organisasi, bahkan masyarakat. Kenapa kok dibuat? Nah, dibuat agar untuk mencapai tujuan tertentu untuk kehidupan bersama yang bersosial. Nah, apa sih tujuan dibuatnya regulasi itu? Nah, yang pertama adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Nah, ya, tujuannya ini agar untuk mencapai ketenangan bersama atau ketentraman di lingkungan masyarakat. Selain itu juga regulasi dibuat untuk mencegah praktik yang merugikan. Nah, dalam KBB ini, regulasi itu merupakan cara, peraturan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu pembatasan atau aturan-aturan tertentu. Nah, yakni sebuah pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga gitu. Jadi regulasi itu intinya adalah peraturan yang ditujukan untuk keamanan atau ketentraman bersama yang dibuat untuk menghindari perilaku yang merugikan dan untuk mencapai tujuan bersama. Itu sebuah regulasi. Nah, oke, jadi selanjutnya nih kita masuk ke regulasi kebijakan tentang guru dalam undang-undang dan peraturan pemerintah di Indonesia. Nah, kan Indonesia ini sebuah negara hukum gitu ya. Otomatis ketika ke sebuah negara hukum ini harus memiliki sebuah regulasi atau kebijakan nih, atau aturan yang mengatur tentang bagaimana warganya. Nah, dalam hal ini adalah guru. Nah, ketika sebuah lembaga, yakni lembaga pendidikan, menjadi sebuah kunci pokok untuk menggerakkan kemajuan sebuah bangsa. Nah, salah satu tujuan Indonesia adalah memajukan kehidupan bangsa dan ikut mencerdaskan kehidupan dunia. Nah, oleh sebab itu nih, Indonesia punya beberapa regulasi di dalam yang termaktub di dalam undang-undang dan juga peraturan pemerintahan. Nah, di sini ada yang pertama, yang pasti dan yang sangat-sangat penting harus ada, yakni UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yakni tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, UU ini adalah sebuah landasan hukum yang mengatur berbagai aspek pendidikan di Indonesia. Nah, ada beberapa poin yang banyak yang ada di UU tersebut, yang dibahas di UU tersebut.
Misal antara lain, misal nih, prinsip pendidikan nasional, struktur dan sistem pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan inklusif dan berkeadilan, lainnya pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan, kurikulum, penjaminan mutu pendidikan, pemerataan akses pendidikan, pengaturan mengenai pendanaan pendidikan, terus keterlibatan masyarakat, pelindungan hak-hak peserta didik dan tenaga pendidik, terus penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan, terus peraturan mengenai pendidikan kebudayaan, terus tata cara penetapan kebijakan nasional. Nah, itu semua yang sudah sebutkan tadi itu ada semua, dibahas semua di UU nomor 20 nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, selanjutnya ada UU nomor 4 UU Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005, UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, kalau tadi kan tentang sistem pendidikan nasional nih. Nah, selanjutnya tentang spesifik tentang guru dan dosen di UU nomor 14 tahun 2005 ini. Nah, undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait profesi guru dan dosen di Indonesia. Nah, ada nih beberapa poin yang dibahas di UU ini. Sebenarnya UU ini ada banyak sekali berlembar-lembar gitu ya. Nah, maka dari saya memberikan ringkasan apa sih yang dibahas di UU ini. Seperti kayak tadi di UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Sekarang UU nomor 14 tahun 2005. Pertama ada kualifikasi dan persyaratan untuk menjadi guru. Terus hak kewajiban guru, proses rekrutmen, pengaturan mengenai pemilihan dan pendidikan, terus penilaian kinerja guru dan dosen, penghargaan, insentif bagi guru dan dosen, terus ketentuan mengenai kesejahteraan dan perlindungan sosial, terus prosedur penyelesaian kesengketa dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan guru dan dosen gitu, sumber daya manusia di bidang pendidikan. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang dibahas di UU nomor 14 tahun 2005. Nah, selanjutnya ada nih nomor 3, hanya ada UU Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009. Nah, yang ini secara spesifik yaitu membahas tentang Badan Hukum Pendidikan gitu. Kan tadi udah ada sistem pendidikan nasional, udah ada UU guru dan dosen. Nah, harus ada yang penting juga, ini adalah UU tentang Badan Hukum Pendidikan. Nah, UU nomor 9 tahun 2009 ini mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ada nih poin-poin yang dibahas di UU ini. Yang pertama, syarat-syarat pendirian badan hukum pendidikan. Terus kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dari sebuah badan hukum pendidikan. Tata cara pengelolaan, keuangan, terus ketentuan mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan aset. Terus prosedur pembubaran, hak kewajiban, tanggung jawab, terus penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan, tata cara perubahan anggaran, terus yang terakhir, ketentuan mengenai pengawasan, pengendalian, dan badan hukum pendidikan ini. Nah, jadi itu dari undang-undang. Sekarang apa yang dari peraturan pemerintah nih? Ada yang nih ya, ada di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Kalau yang tadi kan Sisdiknas, sekarang standar pendidikan nasional. Nah, UU nomor 19 tahun 2005 ini mengatur mengenai standar yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Apa sih peraturan tersebut? Peraturan pemerintah ini berisi antara lain standar isi pendidikan, standar proses pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidikan, terus standar sarana dan prasarana pendidikan, terus ada standar pengelolaan pendidikan, dan ada standar pembiayaan tentang pendidikan. Nah, itu yang ada di standar pendidikan nasional pendidikan, atau biasa disingkat dengan SNP. Jadi banyak standar-standar yang berkaitan dengan apa saja yang menjadi standar minimum yang harus ada di sistem pendidikan di Indonesia itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Nah, peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 ini mengatur berbagai aspek gitu kan ya.
terkait status, kualifikasi, hak, kewajiban, serta penilaian kinerja guru. Jadi UU nomor 74 tahun 2008 ini sebenarnya ini kalau tadi kan UU nomor 14 tentang guru dan dosen itu kayak dasarnya. Nah, ini penyempurnaan gitu. Penyempurnaan dari UU tersebut ada PP nomor 74 tahun 2008. Nah, apa sih isi-isinya di peraturan pemerintah ini? Pertama ada definisi dan ruang lingkup guru, terus jenis guru, kualifikasi akademik guru, kompetensi, terus ada prosedur penerimaan dan penempatan dalam jabatan guru, ada hak kewajiban guru hampir sama ya kayak yang tadi. Terus ada pengembangan dan peningkatan kompetensi guru, penilaian kinerja dan tata cara pemberian sertifikat, terus ada ketentuan mengenai kepegawaian guru, terus ada kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan peraturan ini. Jadi dari sekian banyak UU dan peraturan pemerintah ini diharapkan bahwa penyelenggaraan atau pengelolaan atau pendidikan di Indonesia ini bisa berpihak pada guru dan dosen gitu, agar guru dan dosen ini bisa terjamin hak-haknya dan bisa kewajibannya bisa terjamin juga untuk evaluasi guru dan dosen itu. Baik, selanjutnya yaitu makna penting undang-undang untuk guru. Undang-undang tentang guru menjadi landasan hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu undang-undang yang penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi guru, mulai dari hak untuk mendapat pengembangan profesional, hak atas kesejahteraan, hingga prosedur yang harus diikuti dalam penilaian kinerja. Undang-undang juga mengatur mengenai perlindungan hak dan kewajiban hak dan kesejahteraan guru, seperti gaji yang layak, jaminan kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini penting agar guru dapat bekerja keras dengan tenang dan fokus tanpa harus khawatir akan masalah-masalah terkait dengan kesejahteraan mereka. Berdasarkan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, ada beberapa makna penting untuk guru. Di antaranya yang pertama, pentingnya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, PP nomor 19 tahun 2005. Yang kedua, perlunya pertimbangan hukum dan hak-hak bagi guru sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidikan, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Yang ketiga, guru memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Yang keempat, pentingnya pembentukan Badan Hukum Pendidikan untuk memfasilitasi keberlangsungan dan pengelolaan lembaga pendidikan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009. Dan yang terakhir, kewajiban bagi guru untuk memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi, serta mengikuti pengembangan profesional yang berkelanjutan, PP Nomor 74 Tahun 2008. Nah, undang-undang yang mengatur profesi guru memiliki makna penting yang besar dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Beberapa aspek penting yang diatur dalam undang-undang tersebut diantaranya. Yang pertama, perlindungan hak dan kewajiban guru. Undang-undang melindungi hak-hak guru, seperti hak atas pengembangan profesional, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, kewajiban guru juga diatur secara jelas untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran guru yang sangat penting. Guru adalah profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya disebut Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menegaskan bahwa seorang guru dan dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, kompetensi yang mencakup aspek profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, serta sertifikat pendidik. Mereka juga diwajibkan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
institusi pendidikan tempat mereka mengajar, dan memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, guru perlu memiliki berbagai keterampilan seperti kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Ketika seorang guru lebih berhasil menguasai keempat kompetensi tersebut, barulah dia dapat dianggap sebagai seorang guru profesional. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, guru memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Di antaranya, yang pertama hak-hak guru, yaitu ada 1. Mendapat penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapat promosi dan penghargaan yang sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atau kekayaan intelektual. Yang keempat, memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung tugas keprofesionalan. Selanjutnya, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan turut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau saksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, mendapat rasa aman dan memiliki jaminan keselamatan saat melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk bergabung dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Yang kesepuluh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Serta yang terakhir, mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesi di bidangnya. Selanjutnya yaitu kewajiban guru. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, tugas guru dalam proses pembelajaran mencakup kewajiban untuk merancang pembelajaran, mengimplementasikan proses pengajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Yang kedua, terus meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak secara objektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran, tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Lalu selanjutnya, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, selanjutnya yaitu standar kualifikasi dan kompetensi. Dalam konteks pendidikan, kualifikasi merujuk pada keahlian atau keterampilan spesifik dalam bidang pendidikan, seperti kemampuan mengajar pada pelajaran, administrasi pendidikan, dan sebagainya. Bahkan tingkat kualifikasi juga bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang telah dicapai. Kualifikasi guru sangat penting dalam proses pembelajaran karena hal tersebut memengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran, kemampuan dalam pekerjaan sebagai guru, didukung oleh pengetahuan teoritis yang telah dipelajari. Seorang guru yang kompeten harus terus belajar dan mengembangkan pemahaman tentang perannya sebagai guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang profesional harus memiliki keterampilan khusus, rasa cinta terhadap pekerjaannya, dan mematuhi kode etik guru. Mereka juga harus senantiasa mempertahankan semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, menganggap pekerjaan tersebut sebagai passion, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar, serta menjaga sikap profesionalisme sebagai berikut. Oke, jadi saya melanjutkan dari Mbak Kaulan Sakila tadi tentang pentingnya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan standar pendidikan nasional nih.
Jadi dan kan dalam konteks pendidikan itu kualifikasi itu merujuk pada keahlian atau keterampilan spesifik dalam bidang dalam ini di bidang pendidikan gitu kan ya. Seperti kemampuan mengajar, mata pelajaran, administrasi pendidikan dan sebagainya. Nah, guru yang profesional itu harus memiliki keterampilan khusus dan rasa cinta terhadap pekerjaannya. Terus bisa mematuhi kode etik yang ada dalam guru. Maka, mereka juga harus senantiasa mempertahankan semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Menganggap pekerjaan tersebut sebagai passion. Jadi, nggak boleh setengah-setengah gitu dalam pekerjaan. Harus menganggapnya sebagai passion. Jadi, saya itu seorang guru, jadi saya harus sepenuhnya menjadi seorang guru dari perkataan, perilaku, dan tindakannya. Terus, agar bisa selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam belajar. Nah, yang tadi saya katakan itu adalah sebuah guru yang profesional. Nah, profesionalitas sendiri itu dalam hari ini guru itu adalah orang yang memiliki keahlian gitu kan ya. Dan diharapkan orang yang memiliki keahlian yang profesional ini bisa bisa menghasilkan suatu pekerjaan yang bisa bermanfaat dan bisa dirasakan hasilnya oleh banyak orang. Dalam ini ada dalam salah satu surat dalam Al-Quran nih, surat Al-Isra ayat 86. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ya'malu ala sakilatih. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Nah, Sadaqallahul Azim. Artinya, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang itu harus punya kemampuan profesional. Karena orang-orang itu dalam melakukan pekerjaannya itu harus memiliki profesionalitas dan berpegang teguh pada profesionalitas itu, terutama dalam hal ini guru gitu kan ya. Jadi guru itu harus profesional dalam mengerjakan pekerjaannya. Adapun kualifikasi akan dijelaskan oleh Mbak Kaulan Sakila. Yang pertama yaitu kualifikasi akademik. Menurut standar pendidik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, ditegaskan bahwa para pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai fasilitator pembelajaran, serta harus dalam kondisi sehat secara fisik dan mental, dan memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidik nasional. Di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama, pendidik harus memiliki latar belakang pendidikan minimal diploma 4 atau sarjana 1. Yang kedua, mereka harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan. Dan yang terakhir, harus memiliki sertifikat profesi guru yang menunjukkan telah mengikuti minimal 36 SKS di atas D4 atau S1. Undang-Undang Guru dan Dosen menegaskan bahwa pendidik adalah profesional yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik. Hal ini bertujuan agar para pendidik dapat mengabdikan seluruh kemampuan, perhatian, dan kepedulian mereka pada profesi tersebut, serta dapat menjalani kehidupan yang layak dari pekerjaan yang mereka geluti. Sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, para pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai fasilitator pembelajaran. Kualifikasi akademik ini bisa didapatkan melalui pendidikan tinggi seperti program sarjana, S1 atau program diploma 4 yang sesuai dengan peran mereka sebagai guru untuk guru dan S2 untuk dosen. Lalu yang kedua ada kualifikasi kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar atau KBM adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh guru sebagai persyaratan untuk mengajar. Kualifikasi guru meliputi 3 aspek utama, yaitu perencanaan pengajaran, prosedur mengajar, dan keterampilan interpersonal. Ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengajaran.
Rencana pengajaran tercermin dalam jadwal pendidikan, program kerja tahunan, program kerja semester, program kerja bulanan, program kerja mingguan, dan jadwal pelajaran. Hal ini meliputi yang pertama, merencanakan dan mengorganisir materi pelajaran. Yang kedua, mengelola aktivitas belajar mengajar. Yang ketiga, mengatur kelas. Yang keempat, menggunakan media dan sumber belajar. Yang kelima, melakukan penilaian prestasi. Satuan pengajaran sebagai rencana pengajaran menjadi panduan bagi proses pembelajaran. Kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencerminkan pemahaman guru tentang materi pelajaran dan kondisi belajar. Perencanaan ini mencakup tujuan, materi, metode, teknik, dan penilaian merupakan elemen penting dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu prosedur mengajar. Prosedur mengajar berkaitan dengan aktivitas mengajar guru. Guru harus memainkan peran yang efektif dalam interaksi pembelajaran, menentukan fokus belajar pada guru atau siswa, serta menyampaikan materi dengan cara yang memicu pemahaman yang mendalam. Kegiatan mengajar tidak hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana materi disajikan dengan cara yang bermakna untuk siswa. Proses mengajar melibatkan interaksi antara guru dan siswa yang memerlukan perencanaan dan pengaturan yang baik, serta melibatkan komponen-komponen seperti metode, media, interaksi guru dan siswa, dan evaluasi belajar. Selanjutnya yaitu keterampilan interpersonal. Kegiatan belajar mengajar merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Guru harus mengembangkan sikap positif, bersikap terbuka dan responsif terhadap siswa, menunjukkan antusiasme dalam mengajar, dan mengelola interaksi personal dengan baik di dalam kelas. Komunikasi instruksional menjadi inti dari kegiatan belajar mengajar yang efektif, di mana guru memberikan pengetahuan melalui strategi dan teknologi yang sesuai, sehingga mencapai hasil belajar optimal bagi siswa. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menguasai keterampilan komunikasi dan mengelola interaksi dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu kompetensi guru. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sendiknas 2003 Pasal 35 Ayat 1 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara terencana dan berkala. Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa guru yang bertugas sebagai pengelola pembelajaran harus memenuhi standar kompetensi dan profesionalisme. Ini karena peran guru sangat penting dalam mengatur isi sumber belajar, proses pembelajaran, dan penilaian untuk menciptakan sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional dan tuntutan era global. Standar kompetensi dalam konteks ini merujuk pada spesifikasi teknis kompetensi. Kompetensi guru menggabungkan aspek-aspek seperti kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual untuk membentuk standar profesi guru yang komprehensif, yang mencakup yang pertama, penguasaan materi, termasuk pemahaman karakteristik dan substansi ilmu serta penggunaan metodologi yang relevan dalam manajemen pembelajaran. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik, mencakup tahap-tahap perkembangan dan aplikasinya dalam mengoptimalkan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang efektif, meliputi pemahaman konsep dasar proses pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang disampaikan. Dan yang terakhir, pengembangan kepribadian profesional, termasuk pengembangan intuisi keagamaan, kemampuan mengaktualisasikan diri, dan pengembangan profesionalisme. Nah, jadi itu ada sebuah kualifikasi dan kompetensi guru yang sudah dijelaskan oleh Mbak Gila yang tentunya berdasarkan dari UU gitu kan ya. Nah, Rasulullah SAW itu menjelaskan nih bahwa sebuah kompetensi atau kualifikasi profesionalitas itu penting dimiliki
dalam suatu pekerjaan gitu, terutama dalam hal ini guru. Ada salah satu hadis beliau bersabda yang diberatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadirus sa'ah." Apabila suatu hal diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya gitu kan. Nah, apalagi hal ini seorang guru. Ketika seorang yang bukan ahlinya, misal ada seorang guru fikih. Dia bukan ahlinya dalam fikih, tapi dia dipaksa untuk mengajar di kelas. Nah, maka guru fikih ini akan menjelaskan hal-hal yang sependek pengetahuannya gitu, bukan sesuai dengan apa yang seharusnya, tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, tidak sesuai dengan kitab-kitab para ulama. Nah, maka akan terjadi banyak hukum-hukum yang menyimpang gitu. Akan siswa di kelas juga akan mendapatkan pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka seharusnya ketika belajar fikih, mereka seharusnya belajar dari seorang guru yang benar-benar lulusan pesantren dan paham tentang ilmu agama, terutama fikih. Beliau harus paham tentang kitab-kitab para ulama juga, bukan orang awam yang hanya sekedar membaca sekilas dan menjelaskan tentang fikih itu. Ada salah satu nadom di kitab ala Tanalul Ilmah, fasadun kabirun alimun mutahadiku wa akbaru min hujahilun mutanasiku. Nah, fasadun kabirun alimun mutahadiku, kerusakan yang besar ketika orang yang alim tidak mau melakukannya, atau dalam hal ini guru yang punya ilmu dalam hal keahliannya masing-masing, atau dalam misal guru punya ilmu tentang IPA, SKI, fikih gitu. Guru yang seperti ini tidak mau ngajar, itu adalah fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku, akan lebih besar kerusakan yang dihasilkan gitu ketika orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tidak punya kompetensi, kemampuan, atau tidak punya ilmu dalam bidang tersebut mengajarkan hal tersebut. Nah, ada guru yang seharusnya dia punya kompetensi di bidang IPA, dia ngajar fikih. Nah, itu adalah sebuah fasadun kabirun yang besar gitu, kerusakan yang lebih besar daripada guru itu tidak mau ngajar. Jadi gitu tentang hadisnya. Nah, makna penting yang ketiga nih, yakni dari adanya peraturan pemerintah dan undang-undang, makna pentingnya itu guru jadi bisa memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan itu kan diatur tadi dalam UU nomor 20 tahun 2003. Dalam pasal 1 nih, ketentuan umum. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Terus di ayat 2-nya, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Nah, kan udah ada nih penyelenggaraan atau dasarnya untuk menjalankan sistem pendidikan di Indonesia gitu kan ya. Semua penyelenggaraan pendidikan ini, baik di tingkat kebijakan, manajemen, sampai di pelaksanaannya, itu tidak lepas dari peran seorang guru gitu, baik di level mikro ataupun dari makro gitu kan ya. Guru memiliki peran yang untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, secara berakhlak mulia, juga sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Juga menjadi warga negara yang bisa demokratis dan bertanggung jawab. Nah, karena begitu sentralnya tujuan pendidikan nasional ini, guru itu menjadi acuan untuk menilai, salah satu acuan untuk menilai bagaimana kualitas pendidikan Indonesia. Nah, maka untuk mencapai tujuan pendidikan itu, Gary Fleming dan William Higginson
itu menjelaskan bagaimana peran-peran guru nih, apa saja peran guru. Nah, ada 4 peran guru yang dijelaskan oleh 2 orang ini. Yang pertama, memberikan stimulasi kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pelajaran yang kayak akan tugas-tugas akan kayak akan engagement atau kayak akan interaksi dengan siswanya gitu, yang dirancang dengan baik untuk meningkatkan pengembangan intelektual, emosional, spiritual, dan kemampuan bersosial siswa. Selanjutnya, yang B, berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi dan berbagi, menjelaskan, juga menjelaskan, merefleksikan, juga menilai dan merayakan perkembangan, pertumbuhan, dan keberhasilan yang dicapai oleh siswa. Dan yang nomor 3, peran guru menunjukkan manfaat yang diperoleh dari sebuah materi pokok pembahasan. Nah, guru itu harus bisa memberikan sebuah manfaat yang akan dicapai, yang akan diterima gitu ketika mempelajari sebuah pembahasan ini. Misal ketika dalam PAI ada pembelajaran Quran hadis, guru harus bisa memberikan pemahaman kepada siswa. Oh, sekarang pelajaran Quran hadis nih anak-anak, kalian ketika sudah mempelajari pelajaran Quran hadis ini, kelak kalian bisa yang pertama paham dan tahu, bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan bisa melafalkan hadis-hadis, juga bisa tahu artinya. Dan yang paling penting, kalian juga bisa mengetahui apa hikmah-hikmah atau apa sih hikmah yang diperoleh apa hikmah dari ayat Al-Quran dan hadis ini, apa hukum atau apa petunjuk dari Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis ini gitu. Nah, guru itu harus bisa menyampaikan, menunjukkan adanya manfaat itu untuk siswa, agar siswa itu merasa ingin tahu gitu, dan semangat untuk mempelajari apa yang bahasan atau materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Misal ada materi pembelajaran IPA gitu ya. Ketika anak-anak kalian ketika sudah mempelajari pelajaran IPA tentang tata surya ini, jadi kalian tahu nih bagaimana sistem berjalannya tata surya kita, bagaimana siang berganti malam, bagaimana sistem revolusi dan rotasi bumi gitu. Nah, ini penting dimiliki oleh seorang guru gitu kan ya. Selanjutnya di nomor 4, guru berperan sebagai seorang yang membantu, mengerahkan dan memberikan penegasan, juga yang memberikan siswa inspirasi untuk memberikan rasa ingin tahu dan antusiasme siswa, juga semangat untuk belajar. Jadi gitu, guru itu sebagai fasilitator gitu kan ya, fasilitator yang membantu siswa ini gitu. Jadi peran guru ini sangat penting dalam sistem pendidikan nasional kita. Karena kalau tidak ada guru yang berkualitas, maka sistem pendidikan nasional itu ya akan stuck di situ saja. Di samping adanya nanti kurikulum dan lembaga-lembaga, guru ini juga memiliki peran yang sangat krusial, karena guru itu langsung berinteraksi dengan siswa, bertatap muka langsung dan berkontak langsung dengan siswa, itu guru. Jadi guru itu yang punya peran yang besar di sini. Nah, dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah menjelaskan, mangkana yaumuhu khairan min amsik fahuwa rabihun, wa mangkana yaumuhu misla amsik fahuwa maghbunun, wa mangkana yaumuhu syarran min amsik fahuwa mal'un. Nah, dalam hadis ini artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu orang-orang yang dilaknat. Nah, apa sih kaitannya peran guru dengan hadis ini? Hadis ini memberikan kaitan bahwa seorang guru itu ketika berkontak langsung menjelaskan materi tentang siswanya kepada siswanya, guru itu memiliki peran
untuk selalu memberikan motivasi agar siswa ini bisa menjadi orang yang lebih baik setiap harinya gitu. Agar siswa ini dalam setiap hari-harinya bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari kemarin, agar tidak menjadi orang yang sia-sia atau apalagi jadi orang yang dilaknat gitu. Nah, guru juga bisa menjadi pengingat gitu pada siswanya. Ketika siswa ini dalam hari ini siswa melakukan kebaikan, tapi di hari esoknya siswa melakukan keburukan, guru bisa memberikan peringatan gitu pada siswanya. Hei, kamu itu ini salah gitu, ini salah nak, ayo kita kembali ke jalan yang benar. Nah, guru itu memiliki peran yang seperti ini. Itulah kaitannya hadis riwayat Al-Hakim ini dengan peran yang dimiliki oleh seorang guru. Oke, lanjut masuk ke makna penting yang selanjutnya gitu. Makna penting yang selanjutnya dari adanya UU dan PP tentang guru adalah penting untuk membentuk badan hukum pendidikan untuk memfasilitasi pengelolaan pendidikan dan perlindungan hukum untuk guru. Nah, badan hukum pendidikan itu dapat dikatakan sebuah organisasi yang didirikan dan berfungsi sebagai subjek hukum dalam pendidikan formal. Ada di dalam UU nomor 9 tahun 2009 adalah undang-undang ini mengatur bagaimana kebijakan-kebijakan yang harus ada, atau secara garis besar menjelaskan bagaimana badan hukum pendidikan ini bekerja gitu. Badan hukum pendidikan ini menjelaskan tentang bagaimana pelimpahan kekuasaan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikannya. Badan hukum pendidikan itu merupakan kelanjutan dari kebijakan otonomi dan desentralisasi pendidikan serta wujud tanggung jawab atas tantangan globalisasi. Nah, ketika sebuah badan hukum pendidikan ini diberikan sebuah otonomi, otomatis mereka akan membuat sebuah standar-standar mutu gitu. Kayak yang sudah jelaskan tadi, kayak ada standar-standar yang ada di pendidikan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2005. Ada banyak standar pendidikan, standar proses, standar pendidik, standar pengolahan, standar prasarana. Nah, ini tidak lain adalah untuk menjamin adanya mutu yang bagus di dalam sebuah pendidikan, di dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan. Nah, prinsip orientasi pada mutu ini bisa dicapai melalui kerjasama yang solid serta kepemimpinan yang handal gitu. Nah, jadi sebuah badan hukum pendidikan yang di dalamnya ada guru, ada lembaga-lembaga pendidikan sekolah itu harus bekerja sama dengan solid agar mencapai sebuah tujuannya. Juga harus ada pemimpin yang handal gitu, karena pemimpin yang handal ini juga bisa mendorong tercapainya mutu yang baik. Nah, sebuah lembaga pendidikan ini dikatakan baik dan unggul jika memiliki budaya mutu. Mutu yang tinggi ini didukung oleh sistem evaluasi terhadap proses yang menyeluruh serta hasil akhir dalam menjalankan proses sebuah pendidikan yang memuaskan hasil. Jadi sebuah proses yang terencana dan hasil yang memuaskan. Nah, orientasi pada mutu yang tinggi ini merupakan ajaran yang ditekankan di dalam Al-Quran. Ada di surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Yakni, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya, Maha berkat Allah, zat yang menguasai segala sesuatu, kerajaan, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, yaitu menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa dari kamu yang paling baik amalnya. Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, dari Al-Mulk ayat 1 dan 2 ini kan ada kata-kata yang menjelaskan
alladzi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kaitannya dengan mutu pendidikan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk Allah ini memberikan sebuah banyak nikmat-nikmatnya diberikan agar manusia itu diuji siapa yang paling baik amalnya di antara kita semua. Nah, adanya mutu atau standar mutu pendidikan atau standar-standar yang tadi yang sudah dijelaskan di UU nomor 19 tahun 2005 juga diperkuat dengan adanya pendirian Badan Hukum Pendidikan di UU nomor 9 tahun 2009 itu agar sebuah lembaga pendidikan ini punya ke semangat, ketertarikan atau punya pijakan yang kuat agar mereka bisa senantiasa menjaga mutunya yang tinggi dan menjaga agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para siswa-siswanya. Nah, kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberikan yang terbaik. Nah, dengan pemberian fasilitas terbaik untuk menguji siapa yang paling baik amalnya, maka tidak lepas dari adanya desentralisasi dalam pendidikan atau pemberian otonomi gitu. Nah, karena dengan adanya pemberian otonomi ini atau kemandirian itu berpotensi besar menciptakan pendidikan yang berkualitas, yang kredibel, yang efisien dan profesional gitu kan. Juga untuk mengatur agar SDM sumber daya manusia yang lulus dari lembaga pendidikan tersebut bisa jadi orang yang bermutu juga. Nah, Badan Hukum Pendidikan ini diarahkan untuk menjadi institusi yang mandiri, yang baik dalam pengelolaan administrasinya, baik dalam kegiatan belajar mengajarnya, juga baik dalam pengontrolan kualitasnya. Nah, untuk mencapai keberhasilan dan tujuan pendidikan itu, salah satu yang harus dicapai dalam yaitu salah satu yang harus ada yakni tadi pembentukan Badan Hukum Pendidikan. Nah, dalam hal ini guru memiliki beberapa keuntungan ketika berdirinya sebuah Badan Hukum Pendidikan. Nah, manfaat-manfaat untuk guru itu atau keuntungannya antara lain Badan Hukum memberikan perlindungan kepada guru dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawab mereka. Hal ini meliputi hak kerja, perlindungan terhadap diskriminasi, dan perlindungan terhadap tuntunan hukum. Nomor 2, Badan Hukum itu memberikan wadah bagi guru untuk diwakili secara kolektif. Dan ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi lainnya. Jadi guru-guru aspirasinya itu bisa ditampung gitu. Kayak kan ada Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, ini salah satunya bisa memberikan guru bisa diwakilkan secara kolektif gitu terkait aspirasinya dan kebutuhannya. Nomor 3, Badan Hukum Pendidikan untuk guru itu dapat mengkoordinasikan program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Mereka dapat mengatur seminar, lokakarya, atau sumber daya lainnya untuk membantu pengembangan profesionalitas guru. Juga untuk memungkinkan terjadinya kolaborasi dengan organisasi yang pemerintah atau perusahaan dan organisasi lainnya. Nah, yang terakhir, Badan Hukum Pendidikan untuk guru itu dapat mengelola sumber daya keuangan dan fisik secara lebih efisien. Nah, jadi adanya Badan Hukum Pendidikan ini untuk guru itu bisa memberikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Mereka dapat mengumpulkan dana dari berbagai sumber untuk mendukung program-program pendidikan dan pembinaan bagi para guru. Jadi itu semua keuntungan-keuntungan yang ada dan makna penting-penting dari adanya Badan Pendidikan untuk guru. Nah, jadi sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya banyak kritik atau saran dari teman-teman mahasiswa, juga dari Pak Aris Mahmudi, juga juga kami buka pertanyaan untuk para teman-teman kami di kelas PAI D. Nah, saya Iqbal Hanif
dan teman saya, Qaulan Tsaqilah, pamit undur diri. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.